Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 24 Juni 2024 merupakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin mengenal-Mu dan mengalami sukacita yang berlimpah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Kami mohon, terangilah akal budi dan hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran dan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 49, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, yang menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 22 sampai dengan ayat 26. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1
ayat 57 sampai dengan ayat 66 dan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mengikuti teladan Santo Yohanes Pembaptis. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Setiap tanggal 24 Juni, Gereja Katolik merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Selain kelahiran Tuhan Yesus dan Santa Perawan Maria, hanya Santo Yohanes Pembaptis satu-satunya santo yang hari kelahirannya dirayakan oleh gereja. Sedangkan santo dan santa lainnya hanya diperingati hari kematiannya saja. Siapakah Yohanes Pembaptis dan mengapa ia begitu istimewa? Yohanes Pembaptis adalah anak dari pasangan Elisabet dan Zakaria. Zakaria adalah seorang imam dari golongan Abia dan menjabat sebagai imam di Bait Suci. Zakaria dan Elisabet adalah keturunan imam besar Harun dan mereka tinggal di sebuah kota di daerah Yudea. Peristiwa seputar kelahiran Yohanes Pembaptis dikisahkan dalam Injil Lukas bab 1. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Saat itu ia sedang berada di dalam bait suci. Malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberitakan bahwa Elisabet akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun Zakaria tidak percaya pada apa yang didengarnya, karena istrinya telah mandul dan mereka telah lanjut usia. Oleh karena itu, Zakaria meminta tanda dari Allah. Allah kemudian membuatnya bisu sampai pada waktu anaknya dilahirkan.
Pada saat itu, orang-orang yang menyaksikan Zakaria keluar dari bait suci dan tidak dapat berkata-kata menjadi keheranan. Mereka semua mengerti bahwa Zakaria telah mendapatkan suatu penglihatan di dalam bait suci. Pada usia kandungan Elisabet yang ke-6 bulan, Maria mengunjunginya. Sebelum itu, malaikat Gabriel memberitakan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan diberitahukan juga bahwa Elisabet saudaranya pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Maka perbuatan ajaib yang telah Allah kerjakan kepada pasangan Elisabet dan Zakaria dengan kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Penginjil Lukas menuliskannya demikian. Semua orang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Lukas bab 1 ayat 66. Kita bisa membaca kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri dari para penulis Injil. Ketika orang Yahudi mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menanyakan apakah dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah, dengan tegas Yohanes mengatakan bahwa ia bukan Mesias. Yohanes memberikan kesaksian tentang dirinya demikian. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes bab 1 ayat 23. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Lukas bab 3 ayat 16. Dalam Injil Lukas, kita juga dapat menemukan malaikat Gabriel dan Yesus sendiri yang bersaksi tentang Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Ia akan menjadi besar dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah, dan ia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Allah. Kesaksian Yesus sendiri sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Yesus juga mengatakan bahwa di antara orang yang dilahirkan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dari kesaksian-kesaksian yang dituliskan oleh keempat penginjil, kita dapat mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis memang seorang tokoh yang istimewa. Ia sudah direncanakan oleh Allah sejak semula untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama, sekaligus nabi pertama di dalam Perjanjian Baru. Apakah yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis semasa hidupnya dalam mempersiapkan kedatangan Sang Mesias? Yohanes Pembaptis adalah seorang pria yang sederhana. Pada saat hidup di padang gurun Yudea, ia hanya memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Namun, disitulah ia menerima panggilan menjadi seorang nabi. Setelah roh kenabian menghinggapinya, dia menjadi pengkhotbah yang sangat berani. Ia menyuarakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang banyak sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes bukan hanya mengajarkan dan mengajak orang untuk bertobat.
Ia sendiri hidup dalam ulah tapa mati raga yang menunjukkan pertobatan dirinya sendiri untuk menyambut kedatangan Kristus. Tidak heran banyak orang mendengarkannya, mengakui dosa-dosa mereka, dan memintanya untuk dibaptis. Selama hidupnya, Yohanes memberikan teladan kerendahan hati. Meskipun ia adalah seorang keturunan imam besar dan kelahirannya adalah suatu keajaiban dari Allah, ia senantiasa memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang yang membaptis dengan air, sedangkan Mesias yang lebih berkuasa akan datang dan membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak layak. Meskipun Yesus sendiri bersaksi bahwa Yohanes adalah seorang nabi dan tidak ada seorang pun lebih besar daripadanya, dengan rendah hati Yohanes mengatakan bahwa ia, maksudnya adalah Kristus, harus menjadi makin besar, tetapi aku, maksudnya adalah Yohanes, harus makin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Mari kita meneladani Yohanes Pembaptis yang tidak menganggap diri sendiri penting dan istimewa, melainkan selalu memandang bahwa Kristuslah yang paling penting dan paling istimewa. Janganlah kita mewartakan diri kita sendiri, namun Kristuslah yang harus kita wartakan di dalam hidup kita. Selain itu, marilah kita juga turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah seperti yang dilakukan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Bekerjalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan dan hantarlah mereka kepada Kristus, Sang Mesias. Seringkali sikap dan tingkah laku bersuara lebih lantang daripada apa yang kita katakan. Saat ini dunia lebih membutuhkan seorang teladan daripada pengajar. Oleh karena itu, tunjukkanlah pertobatan di dalam diri kita terlebih dahulu. Pertobatan bukanlah pengalaman satu kali seumur hidup, namun suatu proses berkelanjutan di mana kita semakin hari bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus sendiri, baik dalam pikiran, perkataan, sikap, dan tingkah laku kita. Jika kita rindu jiwa-jiwa datang dan mengenal Kristus, kita harus terus berjuang untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Di segala zaman, kekudusan selalu menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat merenungkan hidup dan karya dari Santo Yohanes Pembaptis. Ia adalah perintis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan putramu ke dalam dunia. Ia telah menunjukkan kerendahan hati, keberanian, dan kesetiaan sebagai hamba-Mu. Bapa, berikanlah kami kehendak yang kuat untuk meneladani hidup Santo Yohanes Pembaptis dalam kerendahan hati dan pertobatan yang sejati. Kiranya kami juga dapat semakin menjadi teladan hidup orang benar, sehingga bertambah banyaklah jiwa-jiwa datang kepadamu dan memperoleh keselamatan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.